Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas isu-isu aktual, tentunya yang menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, kita kembali bersama lagi dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali hadir untuk memberikan satu solusi tentunya bagi segala persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, mungkin menarik Pak Tri, situasi saat ini, kondisi politik di Indonesia saat ini, ataupun kondisi kalau kita bicara tentang Astagatra, tentang beberapa gatra dari ketahanan nasional ini tergores tentunya dengan melihat momen 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tentunya semua itu kalau kita lihat terangkum dalam beberapa poin tuntutan yang ada aksi massa mahasiswa, itu beberapa poin tuntutan di situ. Tentunya itu adalah suara rakyat atau mungkin sebagian rakyat yang memang tentunya untuk tujuan bagi kemajuan ataupun kemajuan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, mungkin bisa sebagai pengantar Pak Tri bisa di-review dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini ada beberapa hal tentunya yang perlu direview, terutama terkait masalah dari Pancagatra, yaitu terkait bidang ekonomi tentunya, dan juga penegakan hukum terkait kasus korupsi umumnya yang ada saat ini. Nah, mungkin sebagai pendahuluan bisa disampaikan Pak Tri. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kepada rekan-rekan sejawat setanah air seperjuangan. Dari intro yang baru saja disampaikan, bahwa ada keprihatinan yang dilakukan oleh anak bangsa. Namun sebelum itu, ini adalah kaitannya dengan masalah saya mengucapkan selamat untuk menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Ya. Dan selamat kepada peserta retreat yang sudah berjalan hampir 1 minggu. Ya. Mudah-mudahan sukses. Nah, dari apa yang kita lihat, kondisi bangsa yang tadi disampaikan, menjelang 100 hari, sampai dengan 100 hari lebih sampai saat ini, masyarakat dimanapun hampir berada, hampir sebagian besar, selalu berngobrol tentang apa yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih saat ini. Ya. Dan kecenderungannya seakan-akan tidak semuanya berjalan mulus. Ya. Nah, karena apa? Janji politik maupun slogan-slogan yang disampaikan, yang diucapkan di berbagai forum, seolah seakan membumi dan berhasil dilakukan. Ya. Tapi pada kenyataannya, sebagai fakta, bahwa tadi disampaikan, bahwa gatra kehidupan yang merangkum 3 elemen, Ya. mulai ideologi sampai KAM, 7 hampir terganggu. Ya. Walaupun skala kecil, tapi kalau ditinjau dari sekarang utuh, bahwa ketahanan nasional kita ini kurang mantap. Ditambah lagi, rakyat dininabobokan dengan jargon-jargon, ujaran-ujaran yang non-produktif. Padahal masyarakat secara kasat mata melihat bahwa penilaiannya terhadap gatra tadi fakta di lapangan. Nah, oleh karena itu kita mari melihat kenapa ini jadi persoalan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Satu, kasus pagar laut. Kenapa 3 tahun baru terendus? Kemana perangkat terkait? Kemudian yang kedua, makan bergizi gratis. Yang terakhir, upaya dari pemerintah di bawah pimpinan PS. Ini mulia. Tapi yang kita lihat di dalam pelaksanaannya, termasuk yang terakhir di wilayah STPDN. Ya. 3 hari mereka tidak mau menerima karena nasi basi. Ya. Ada yang mencret. Nah, kemudian juga
ada yang keracunan. Ini satu kondisi yang memprihatinkan. Kemudian perkalian antara aparat terjadi lagi, mulai dari Ciracas, setelah bertahun-tahun landai, ini kejadian lagi di Tarakan. Ini fenomena apa? Kemudian rencana pembentukan 100 Yon Ifter pembangunan. Padahal masyarakat tahu bahwa negara sedang tidak baik-baik amat. Pemerintah sedang melakukan satu efisiensi pengetatan ikat pinggang di seluruh kementerian, lembaga maupun instansi maupun badan. Kemudian yang kelima, IKN terkesan untuk ditindaklanjuti. Kemudian terkesan ada pejabat yang omon-omon, kalau bisa jadi ibu kota kedua aja. Nah, kemudian kalau bisa jadi objek pariwisata. Kemudian yang ketiga, kalau bisa ada warga masyarakat yang ingin membangun untuk kafe dan lain sebagainya. Lumrah, tapi makna sudah hilang. Tambah psikologis para ASN yang akan ditoa ke sana, ahli tugas, ahli jabatan ke sana. Ini aras-arasan. Ini juga persoalan di lapangan. Sekaligus IKN nantinya akan menjadi ibu kota politis. Ini luar biasa. Masyarakat bingung. Kemudian ada pernyataan yang disampaikan oleh kepala negara. Ada warga masyarakat yang ingin melawan kebijakan saya. Ini kata bersayap yang diterima oleh masyarakat bahwa ada yang membalelo. Nah, maksud masyarakat umum, kalau ada yang balelo, panggil Mbak. Dia harus loyal pada negara. Kenyataannya, masyarakat menjadi bingung. Siapa aktor ini? Nah ini. Kemudian baru seumur jagung yang ketujuh. Sudah ada pernyataan dengan hasil pelaksanaan kegiatan 3 bulan lebih. Hasilnya belum dirasakan masyarakat secara optimal. Sudah ada pernyataan, saya mendukung Bapak untuk nanti 2029. Masyarakat jadi bingung. Udah bingung, tolol lagi dia. Nggak tahu, ini maksudnya apa ini? Nah, kemudian ungkapan berlebihan yang diberikan kepada Pak Mulyono. Masyarakat juga jadi bingung. Padahal Bapak menerima estafet ekonomi yang porak-poranda sampai dengan hutang. Bapak tertatih-tatih, tapi Bapak masih hebat mengangkat. Tapi Bapak lupa bahwa Pak SBY apakah tidak hebat? Bu Mega tidak hebat, Pak Gus Dur tidak hebat. Ini lupa bahwa mantan presiden itu ada sekian orang. Jadi ini ada kecemburuan. Nah, tolong. Kemudian ada larangan untuk melakukan retreat. Apakah ini perlawanan atau bagaimana? Karena akibat perseteruan urusan KPK. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, kondisi ini sangat tidak menyejukkan dan tidak menguntungkan KMP. Karena apa? Kemapanan yang sedang ditata oleh KMP ini terkesan merugikan. Karena ada letupan-letupan seperti ini. Nah, tinggal sekarang yang menari-nari, menepuk air, ini adalah pihak ketiga. Langsung tiup trompet, Indonesia gelap. Wah, gitu dibilang Indonesia gelap. Nggak mau nerima kalau dibilang Indonesia gelap. Emosional. Jangan. Itu merupakan yang disampaikan oleh pembawa acara. Ini adalah sifat kritis dari masyarakat yang tidak ingin melihat negaranya berantakan. Kritik, kritis, kemudian memberikan masukan. Nah, ini satu kondisi yang luar biasa. Karena mereka ingin menyelamatkan NKRI dari jurang kehancuran. Kemudian, olehnya tepat, Pak. Yang karena sikon yang saya sampaikan, situasi kondisi yang saya sampaikan tadi di depan, ini kalau judul yang kita pakai hari ini, menurut saya tepat. Karena apa? Rakyat sedang meradang. Kemudian negara harus menjawab dan fokus. Oleh karena itu, saran dari saya, Pak, ini amanat yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal
besar Sudirman Ya. pada 4 Oktober 49 yang ditujukan kepada angkatan perang dan kepada rakyat Indonesia di seluruh wilayah tanah air. Intinya, ini supaya diingat oleh kita semua. Dalam saat-saat yang sulit seperti saat ini, kita jangan mudah terperdaya, jangan mudah tergelincir oleh segala provokasi, tipu muslihat yang menyesatkan, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ini dilaksanakan, negara akan selamat. Ingat, garis bawahi oleh seluruh anak bangsa, mulai pejabat negara tertinggi sampai warga masyarakat yang terendah. Demikian, selesai. Ya, tadi menarik disampaikan Pak Tri. Ada beberapa kondisi saat ini bangsa ini ya, terutama kondisi ekonomi. Nah, satu poin yang disampaikan Pak Tri tadi dalam pembukaan yaitu terkait retreat kepala daerah. Nah, retreat kepala daerah ini dari awal sebenarnya sebagai langkah awal yang baik untuk menyatukan visi dan misi kepala daerah yang terpilih tentunya dengan pemerintah pusat. Cuman ini menjadi kontroversi ketika di sisi lain pemerintah melakukan pengetatan anggaran, terutama di kementerian ataupun lembaga. Secara organisasi juga yang menyelenggarakan adalah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri sendiri ada efisiensi yang cukup lumayan banyak persentase pemotongannya. Nah, di antara pro dan kontra antara perlu dan tidaknya retreat kepala daerah ini muncul penolakan dari partai besar, bahkan ada instruksi untuk menunda ikut dalam retreat ini. Tentunya dengan satu alasan adanya kasus yang melibatkan sekjen sebuah partai. Nah, ini satu menarik. Kalau kita hubungkan juga dengan tadi pernyataan Pak Tri bahwa ada pernyataan dari kepala negara bahwa ada yang melawan. Nah, sebenarnya siapa yang melawan ini? Apakah bentuk penolakan retreat di Akmil untuk kepala daerah itu bentuk penolakan? Nah, tentunya itu menjadi masyarakat menjadi menjadi tanda tanya di masyarakat, apa sebenarnya yang terjadi di balik retreat ini. Bisa dijelaskan Pak Tri? Baik, apa yang disampaikan oleh pembawa acara ini sangat menarik. Bahwa di depan ada persoalan internal. Ya. Kemudian disanggutkan dengan kebijakan pemerintah tentang perlunya adanya pengadaan penyelenggaraan retreat yang dilakukan selaku Kalakgar. Kepala Pelaksana Penyelenggaraan adalah Kementerian Dalam Negeri. Karena memang menurut Undang-Undang Pemda bahwa Kemendagri dalam melaksanakan tugas negara adalah yang paling bertanggung jawab terhadap instrumen yang ada di jajaran bawah 38 provinsi. Mulai gubernur, kabupaten, sampai dengan wali kota. Ini adalah instrumen dalam negeri. Dan tolong diingat, kita tidak membicarakan adanya friksi perlawanan yang dilakukan oleh satu partai kepada pemerintah. Kita tidak melihat ke situ. Yang kita lihat sekarang, tujuan yang ingin didapat dari retreat adalah amat mulia. Karena kita lihat, teman-teman yang lolos jadi kepala daerah, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota, ini berasal dari berbagai disiplin ilmu. Yang ilmu terapannya manakala dilakukan langsung terjun ke lapangan, ini visi misi pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, disempatkan waktu untuk 1 minggu mereka berkumpul. Nah, di sini kepala daerah adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat. Dan dia bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, Presiden selaku pemegang mandat tertinggi pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan orang per orang maupun partai politik itu dipilih oleh warganya, bukan oleh rakyat. Nah, Presiden menginstruksikan kepada Kemendagri untuk supaya kebocoran yang diinformasikan oleh Pak Yusril bahwa 30% anggaran negara bocor, justru di situ
dengan melakukan retret tadi ingin menyamakan visi misi negara supaya pejabat negara ini fokus dan tidak keluar dari patron yang diembannya. Nah, oleh karena itu kita kembali harus melihat syarat terbentuknya negara itu ada 5. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, ada peraturan, pengakuan. Nah, pemerintah ini harus melindungi rakyat dan menjaga wilayahnya. Tapi pemerintah juga harus taat pada peraturan yang memegang dia sendiri. Ada undang-undang ASN, ada undang-undang Pemda. Ini dia juga harus taat. Tidak bisa dia memaksakan kehendak tanpa harus keluar dari patron yang ada. Ini keliru. Nah, oleh karena itu, kita harus paham di sini bahwa menurut pasal 27, 28 maupun 30 Undang-Undang Dasar 45 bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib bela negara. Dan di pasal 28 di dalam pemerintahan maupun hukum, setiap warga negara harus taat pada aturan hukum dan pemerintahan yang sah tanpa kecuali. Jadi tidak ada kekuasaan yang absolut. Nah, negara ini adalah negara hukum. Kemudian kepala negaranya adalah presiden. Nah, presiden dapat mandat dari rakyat. Nah, tentu dalam rangka retret ini harus dipilah. Saya harus loyal pada negara atau harus loyal pada perorangan, kelompok atau golongan. Karena panggilan tertinggi adalah untuk negara. Begitu negara dibilang keadaan merah, seluruh rakyat bangsa harus dengan segala pangkat golongan merapat untuk membela bangsa ini. Nah, oleh karena itu, bahwa ada pernyataan bahwa terjadi friksi gara-gara urusan KPK, ini kita abaikan dan silakan rakyat yang menilai yang benar apakah penyelenggara retret atau yang melarang untuk retret. Rakyat sudah dewasa harus menjawab. Saya tidak berpihak kemana-mana. Saya berpihak untuk negara bangsa. Karena hari ini negara sedang menjerit, tidak sedang dalam baik-baik amat. Mari kita harus membantu. Saran dari saya, pemerintah harus terbuka dan jujur menyampaikan pada masyarakat tanpa harus menutupi keadaan yang sebenarnya. Kalau memang negara memang lagi susah, lagi sulit, keuangan lagi bocor, jelaskan supaya kita rakyat bersatu padu bergandengan tangan untuk membantu menyelesaikan masalah ini tanpa ada huru-hara chaos di lapangan. Demikian. Terima kasih. Ya. Ada satu hal tadi juga disampaikan Pak Tri, yaitu terkait kondisi saat ini di mana pemerintahan Prabowo Gibran ini mendapat tinggalan masalah, yaitu terkait ditemukannya, kalau kita bilang ditemukannya pagar laut yang panjangnya sampai 30 km kurang lebih. Nah, yang jadi pertanyaan, ini terjadi di pemerintahan sebelumnya, terjadi selama 3 tahun kurang lebih. Nah, yang menjadi pertanyaan publik adalah, karena ini menjadi PR pemerintahan yang baru, ini bagaimana melihat kondisi ini, kenapa itu tidak terendus? Tentunya kan ada Badan Intelijen Daerah dan juga mungkin Bakamla dan yang lain yang tentunya bisa mengendus terjadinya proses ilegal sehingga malah sampai muncul ke sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di lepas pantai. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Terus kemudian juga dari prosesnya sampai hari ini, penyelesaian dari pagar laut ini hanya sampai ke proses hukumnya, tentunya hanya sampai ke level terendah, yaitu cuman kepala desa. Dan itu pun Kejaksaan Agung sendiri yang awalnya ini menyatakan mengundurkan diri karena sudah diambil alih Bareskrim Polri. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini kan tentunya kelemahan. Kalau kita bicara kelemahan pemerintah sebelumnya yang menjadi PR pemerintahan baru. Nah, mungkin bisa disampaikan juga solusinya, Pak, untuk mengatasi masalah ini. Ini hebat, menarik. Bahwa masalah pagar laut, baik di Bekasi maupun di Tangerang, kita soroti yang di Tangerang.
Ya. Ini ada pertanyaan. Ini salah siapa, Pak? Kok tiga tahun baru terendus? Nah, kalau kita bicara 3 tahun adalah masa pemerintahan yang lalu. Siapa? Pak Mulyono. Kan begitu. Kemudian Pak Prabowo hanya menerima estafet muntahan yang beliau harus menindaklanjuti melalui proses hukum. Nah, kalau kita lihat di sini, ini salah siapa? Ya jelaslah salah pemerintah. Jangan bohong. Jangan bohong. Ya, pemerintah salah. Kenapa saya bilang salah? Kita harus melihat kepada aturan main yang berlaku. Kita lihat Undang-Undang Pemda. Itu ada Forkompimda. Ada FKPD, ada SKPD. Sampai dengan sekretaris, sampai dengan kelurahan, sampai dengan desa. Di desa ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, ada sekretaris kelurahan, ini satu paket. Kemudian kita lihat Undang-Undang Nomor 17 2011 maupun Kepres Nomor 90 2012 tentang Forum Komunikasi Intelijensi Daerah sampai dengan intelijensi daerah. Ini di tiap wilayah ada. Tugas tujuannya adalah mengendus gatra kehidupan yang ada, yang menjadi kebijakan pembangunan di daerah berhasil atau tidak. Kalau terhambat, adakah faktor remam? Ini dirapatkan secara rutin oleh yang namanya Kominda maupun Forkominda. Tapi apa kita lihat? 3 tahun lempeng. 3 tahun lempeng. Kemudian kita melihat bahwa yang membuat miris kita sekalian, bagaimana keadilan yang berkeadilan dan kepastian hukum yang harusnya itu top down. Nggak mungkin, karena di dalam organisasi pemerintahan yang besar ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada pelaksana, ada pembantu pelaksana. Jangan yang terkena imbas ada pembantu pelaksana dengan pelaksana di bawah. Pasti sebelum melakukan satu kegiatan ada informasi berjenjang ke atas. Nah, kalau memang adil, seret semua. Tinggal penjatuhan hukumannya sesuai dosa yang dibikin. Jadi jangan rohot doang dimakan. Kepala desa rohot yang dimakan, sisanya lempeng. Saya nggak tahu, itu bukan wilayah saya, itu wewenang dari BPN daerah. Ini apaan ini? Dulu saya seolah sebagai jagoan, Superman. Tapi begitu ada kasus hukum, ada pelanggaran, yang melakukan pelanggaran hukum, lempar batu sembunyi tangan. Ini apa? Ciri pemimpin apa ini? Ini nggak benar. Nah, oleh karena itu, apakah pengusaha salah? Enggak. Pengusaha pasti sudah melakukan satu proses administrasi yang diminta. Tinggal aparat ini kalau sudah terimingi, lupa. Gampang, rebes. Rebes beneran. 30 kilo maju ke depan. 3 tahun tidak terendus. Nah, ini salah apa benar? Pengusaha pasti benar. Karena pasti ingin dapat untung. Tinggal, kenapa tidak perangkat daerah melihat bahwa Perpres 6 kali dia turun. Perpres 6 kali dia turun. Naik kayak ingus. Kalau orang pilek, itu naik turun seperti ingus. Nggak jelas. Kenapa nggak ada terpanggil hati untuk kenapa ini terjadi? Nah, tinggal apalagi disebut PSN. Kalau PSN kan syaratnya 3. Dia harus punya kriteria dasar, kriteria strategis, kriteria operasional. Ini harus mencakup. Dan di paling ujung zaman Pak SBY ada yang namanya kaji ulang. Apakah dari kebijakan ini bermanfaat atau bertentangan harkat martabat rakyat? Ini nggak ada. Dor lempeng. Bener semuanya. Begitu Pak Prabowo ngamuk, baru kagok selon semuanya. Ini Pak Prabowo
lanjutkan perjuangan, embat semua tuh. Oh, itu yang benar. Tapi harus terukur, jangan embat-embat doang. Tapi perangkat sampean juga harus dilihat itu semuanya. Nah, oleh karena itu saran dari saya, tolong, kebetulan rekan-rekan Pemda yang baru ini, tingkat 1, tingkat 2, kabupaten kota sedang berada di Magelang, mudah-mudahan kasus swistis yang terjadi di Tangerang maupun Bekasi, jadikan pembekalan. Bahwa kepala daerah, jangan pernah lupa, Anda punya perangkat komunikasi intelijen daerah yang membaca gelagat di masyarakat. Ada situasi kuning, ada situasi merah, ini segera dibahas supaya tidak berkembang jauh ke depan. Kemudian, perangkat-perangkat terkecil Anda di daerah, juga yang berkaitan dengan kepala desa, jangan melalui abdesinya menjadi alat tekan buat masyarakat. Tolong ini banyak terjadi, tolong. Lihat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28. Setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, dia harus tunduk pada hukum tanpa kecuali. Jadi tidak absolut dia. Ini tolong Pak, ini menjadi PR buat Mendagri. Perangkat Bapak yang banyak di lapangan Pak. Yang njeh-njeh tapi mboten kepanggih dan takut ngambil langkah tindakan di lapangan. Yang kasihan pengusaha, yang kasihan rakyat Pak. Nah ini satu kondisi yang kita lihat di lapangan perlu mendapat ketegasan dari perangkat Bapak. Selamat berjuang Pak Menteri. Terima kasih. Ya. Ini masih terkait dengan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran ya. Ini salah satunya ada beberapa proyek yang tentunya masih diharapkan untuk berjalan, yaitu proyek IKN. Bahkan ada salah satu menteri yang mentargetkan di 2028 seluruh eksekutif, yudikatif ataupun legislatif sudah bisa pindah di IKN. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah tentunya IKN bisa berjalan kalau dananya tercukupi. Yang ada saat ini adalah dari Kementerian PU sendiri sudah bilang bahwa ada pemotongan anggaran sekian, padahal mereka mengajukan anggaran tambahan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur di IKN. Nah, untuk mensiasati ini, kementerian yang lain, menteri yang lain bilang ya sudah, kita pakai dulu lah untuk kegiatan pariwisata. Bahkan mau dibikin semacam tempat hiburan untuk sementara yang bisa di ini. Padahal di sisi lain tentunya ketika Undang-Undang IKJ sudah disahkan, otomatis konsekuensi dari pembangunan IKN adalah memindahkan ibu kota. Sedangkan Kepres sendiri untuk pemindahan ibu kota meskipun Undang-Undang IKJ sudah diketok, Kepres sampai saat ini belum ada, sehingga status ibu kota negara pun saat ini banyak yang bilang, rakyat juga melihat tidak jelas posisinya di mana sekarang. Nah, mungkin untuk IKN ini apakah mestinya tetap harus dilanjutkan, tentunya dengan skala prioritas. Nah, mungkin ada gambaran dari Pak Tri Tamtomo bahwa IKN ini seharusnya bagaimana untuk ke depan ini. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Bisa dijelaskan Pak? Baik, ini menarik. Kebetulan saya sebagai mantan prajurit, tentu kita masuk kepada satu daerah, ada aspek-aspek yang kita tinjau sebagai faktor utama, apakah pendukung itu maju atau tidak. Dan kebetulan itu saya lakukan pada waktu Kompas melakukan CO kegiatan di IKN. Nah, saya beberapa hari ada di daerah itu dan saya lihat dari aspek militer. Makanya kalau tadi dibilang ada kontradiksi. Dulu IKN sesumbar tanpa bantuan APBN. Ya. Itu sumber dinyatakan. Jelas, konkret. Jangan ngelak. Tanpa APBN. Tapi begitu bilang investor akan berdatangan, ternyata yang datang kita nggak jelas. Tidak ada yang datang. Dan ini dinyatakan sendiri oleh saudara Akwan. Ya. Dengan melihat kondisi seperti ini, terpaksa APBN digunakan. Ya. Nah, di dalam penyelenggaraan kegiatan, bahwa jumlah APBN dengan tinggalan hutang yang demikian besar,
tentu presiden kita membuat asas prioritas. Ya. Tentu asas prioritas ini juga harus tegas dan jelas. Mana yang akan dilakukan, mana yang tidak akan dilakukan, mana yang secara bertahap akan diselesaikan. Ini, tapi dengan pernyataan omon-omon dari berbagai petinggi negara, masyarakat jadi bingung. Ini dilanjutkan, dibiarin, apakah mangkrak seperti Hambalang yang lalu? Betul kan? Apa akan mangkrak seperti Hambalang yang lalu? Berapa kerugian negara di sini? Berapa anggaran negara sudah digelontorkan di situ? Rakyat menjerit. Karena yang dipakai adalah pajak yang dipungut dari rakyat. Iya. Ini kondisi real di lapangan. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, masyarakat berharap bahwa hari ini nomor satu yang paling utama sebagai prioritas, karena ada bunyi yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Karno. Indonesia akan kuat dan berjaya manakala 3 lapangan dikuasai. Lapangan ekonomi, lapangan politik, lapangan pertahanan. Ekonomi kita ini segera dibenahi. PHK berapa, Pak? Ya. Pabrik yang mau tutup berapa, Pak? Kemudian berapa yang dirumahkan dari kementerian, lembaga, instansi, badan tertentu. Sehingga membuat dapur tidak ngebul, kuali tengkurap, pertengkaran dalam rumah tangga mengakibatkan perceraian. Luar biasa, anak keleleran, akhirnya diurusi oleh Pak Prabowo menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 34. Mengurusi yang kait fakir miskin dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab negara. Tapi uang negara hari ini lagi cekak, lagi disiasatin oleh beliau. Nah, beliau melakukan kegiatan yang namanya makan tadi. Makan. Bergizi gratis. MBG. Makan gratis bergizi. Nah, kita melihat ini luar biasa. Kalau ini dilanjutkan, saya dari aspek militer yang bertumpu pada faktor tumpas dan cumemu. Ya. Di situ ada Alki 2 yang dari ibu kota diluncurkan roket, selesai. Apalagi ibu kota ada di top hill, di ketinggian, kelilingi oleh bukit-bukit, hutan heterogen, hutannya homogen, Mungkin. bawahnya panas dari batu bara, air sulit, banyak faktor yang harus dihitung. Ya. Nah, dulu yang punya cita-cita angan-angan ibu kota di situ siapa nih? Apa? Cuma nyari pamor doang, kajian nggak dibikin. Pak Mulyono mana, Pak? Dia kasihan dengan Pak Prabowo. Pak Basuki loyal habis, loyal total. Tapi beliau saya yakin kesulitan juga dalam rangka menata ini seperti apa ini. Apalagi ada pernyataan tahun 2028 akan menjadi ibu kota. Ya. Akan ditempati oleh seluruh ASN. Pak, saya sudah lihat itu, Pak. Perumahan perkantoran sudah melihat. Kalau kita di tentara, antara komandan dengan wakil komandan itu harus berjauhan. Ini di dalam satu areal. Gitu di Blar, itu pemusnahan sekaligus selesai. Sampai perumahan dari ASN, Blar, selesai semuanya, Pak. Akan terjadi tragedi kemanusiaan. Dihitung nggak dari aspek militer, Pak? Ini harus dihitung. Tapi semuanya sudah kadung. Ya alon-alon kelakon. Jangan sumbar. Saya akan tindakan ASN. ASN Bapak ini psikologisnya terganggu, Pak. Psikis. Psikis. Anak saya sekolahnya di mana? Pakai apa? Busnya bus apa? Ketinggiannya seperti itu. So, sekolahnya di mana? Rumah saya di mana? Nyonyor, Pak. Nyonyor, Pak. Jadi ini hati-hati dalam kita berucap, berujar,
Dalam merencanakan kita harus hati-hati. Faktor keamanan nomor satu, faktor kenyamanan itu nomor satu. Jangan faktor politis nomor satu. Saya ini pembaharu. Pembaharu apa? Ya? Pembaharu apa, Pak? Kita menghargai karya Bapak. Tapi jangan Bapak tepuk dada. Keliru. Nah, ini satu kondisi, oleh karena itu saran dari saya, Pak. Tolong negara kita coba melihat pembangunan yang pernah dilakukan oleh beberapa negara tetangga di Afrika Selatan, ya, kemudian di kawasan Asia. Lihat kegagalan yang ada. Oleh karena itu, tolong dipertimbangkan apakah tidak sebaiknya ini menjadi statusnya seperti di Birma, Ya. seperti di Malaysia. Itu tetap semua hidup. Pusat pemerintahan di sebelah mana, kemudian pusat ekonomi di mana. Bikin aja begitu, Pak. Jadi kita omong-omong dari ada pejabat yang ngomong, kalau bisa jadi ibu kota kedua, tinggal redaksionalnya dihaluskan, Pak. Ingat, negara kita besar, harus kuat. Jangan eker-ekeran gara-gara berebut tulang yang memang ujung-ujungannya merugikan masyarakat. Demikian, selesai. Menarik yang disampaikan Pak Tri bahwa terkait efisiensi anggaran, dari Pak Tri juga sudah menyebut program yang sangat bagus mestinya dalam kondisi perekonomian Indonesia bagus, yaitu makan bergizi gratis MBG. Nah, seperti kita tahu bahwa program makan bergizi gratis ini adalah bagian dari efisiensi, jadi pelimpahan efisiensi yang hampir 750 T, yaitu dipindahkan dananya dari kementerian dan lembaga untuk program makan bergizi gratis. Di satu sisi, dengan jumlah yang lebih gede dari efisiensi tadi adalah dibuat untuk program yang tentunya program yang akan berjalan, salah satunya PSN, yaitu dibentuknya PPI Danantara. Nah, yang menarik di sini, kalau memang Danantara itu adalah nanti untuk program yang berkelanjutan dengan mengandalkan BUMN utama, mestinya tidak dipindahkan lagi. Ini yang jadi pertanyaan publik adalah Menteri Perumahan dan Kawasan itu meminta bahwa dana dari Danantara nanti itu menjadi disumbangkan atau dipakai untuk ambisi, ya, menurut publik sih, ambisi pembangunan 3 juta rumah. Nah, ini akan menjadi satu hal yang bertolak belakang ketika terjadi penghematan untuk makan siang gratis dan juga untuk pembiayaan dari Danantara. Di sisi lain-lain, pembiayaan Danantara untuk pembiayaan 3 juta perumahan. Nah, ini menarik tentunya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebagai gambaran agar publik paham sebenarnya gimana sih ini terkait dua hal tadi, makan bergizi gratis, di sisi yang lain pembangunan 3 juta perumahan tetap jalan dengan dana dari PPI Danantara. Nah, bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih. Jadi dua objek yang menjadi program dari pemerintahan KMP, ya. Satu tentang makan bergizi, yang kedua tentang pembangunan perumahan. Iya. Ini kalau boleh dibilang adalah proyek ambisius. Ya. Kenapa saya bilang proyek ambisius? Satu sisi kita punya keinginan yang menggebu luar biasa, tapi anggarannya cekap. Ya. Dan katanya ada bantuan dari luar negeri, kenyataannya juga tidak seperti yang diharapkan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau baru saja ada pernyataan pengeresmian diberlakukannya Danantara tadi, tujuannya kalau itu fokus, pasti bagus. Bagus, ya. Tapi kalau dialihfungsikan untuk ke tempat yang lain, kiri kanan bobrok dan hancur.
Nah tentu di sini para ahli, kalau saya nggak tahu bidang ekonomi, saya nggak ngerti. Ya. Saya nggak tahu gitu-gituan. Tapi yang dari pikiran awam, fokuslah untuk mengatasi makan bergizi gratis saja sudah pemerintah setengah mati. Kerja keras, Menkyu, Presiden berulang ngamuk. Tentu ini harus dikawal. Nah untuk MBG, dengan kejadian yang baru lalu, bahwa mencret, keracunan, kemudian 3 hari nggak mau makan, nggak mau menerima itu makanan basi. Ini niat melaksanakan Undang-Undang nomor 30, Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 sudah luar biasa. Terima kasih Presiden. Tinggal pelaksanaannya coba dikasih ulang, karena kita punya tipologi daerah timur, tengah, barat yang spesifikasi manusia dengan bahan baku makannya juga beda seleranya. Nah menurut saya kalau yang sekarang ini pola metodenya tidak dirubah, ini apakah akan berhasil sampai dengan 5 tahun Bapak selesai? Walau alam Pak. Apalagi dengan diberdayakannya peran dari TNI Polri, kementerian lembaga, padahal dinas teknis yang punya kepentingan langsung di sini, kok peran gue diambil? Ini ada Pak di lapangan. Efek psikologis ini ada. Buat TNI, Polri, ini melatih Benan Manase. Melatih logistik wilayah, Babek, dan lain sebagainya. Tapi, apakah ini bisa berlangsung terus? Karena untuk komponen dari anggaran yang dialokasikan, dibagi untuk ini, akhirnya untuk lauknya terbatas. Apakah pola ini bisa dirubah atau tidak? Menurut saya, pandangan awam, dengan membaca, melihat secara viral kejadian-kejadian di lapangan. Kenapa sih Pak? Dulu Ahok pernah ngomong, Pak Ahok pernah ngomong, saya ulangi, Pak Ahok pernah ngomong. Kenapa sih duitnya nggak dikasihnya ke rumah? Ditentang orang. Karena kalau di rumah untuk bayar utang di TV, anaknya tetap goblok. Perutnya keroncongan, dia nggak bisa mikir, jebol sekolahnya. Nah sekarang dihalusin lagi Pak, maunya Pak Ahok. Kalau bisa libatkan BRI, Bang, masuk ke daerah di tiap pelosok itu yang data dari murid-murid di sekolah sudah ada. Masukkan bulanan ke rekening emaknya. Tapi di situ sudah dicantumkan juga menu 1 bulan yang harus dipenuhi. Yang masak siapa? Iya, emaknya, keluarganya. Gitu dibawa ke sekolah, guru ke sekolah juga menilai cocok nggak, karena dia punya menu. Daftar menu sampai kalori ada nggak? Dan di sini tolong dilibatkan seperti Cina, seperti Singapura, seperti Korea Utara, sosial kontrol oleh masyarakat. Dia bisa melaporkan, ada keganjian melaporkan dari pusat datang, hentikan bantuan kerja itu, bantuan anggaran itu kepada keluarga. Dia mau mati, nggak bergerak, silakan. Mati dalam artian tidak sebenarnya. Karena dia begini, seperti ini. Yang mendiamkan juga dapat sanksi. Mungkin pola ini dirubah Pak, tapi kalau ini terus dibiarkan, diketok kiri, ketok kanan, tetap Pak akan ada persoalan. Masaknya tengah malam, dibawa anak ini anaknya sekolah berangkat jam 6, dari Pekempul tadi dibawa ke sekolah jam 9. Kalau bersih, aman. Kalau nggak bersih, mencret Pak. Apakah ini produktif? Nah tentu di sini ahli gizi dengan pengamat sosial duduk bersama, coba cari terapi yang paling pas seperti apa. Ini menurut saya harus dirubah. Kalau tetap modelnya seperti ini 5 tahun nggak nyandak Pak, nggak nyandak Pak. Kemudian yang kedua tentang perumahan. Jadi kalau belum ada kepastian, jangan dulu kita jargon. Nanti saya akan bikin TNI Polri gratis. Pak, gratis juga kecemburuan, apalagi dia punya gaji.
Dia punya gaji, yang nggak punya gaji harusnya ya prioritas. Tapi ini nggak bisa seperti itu. Bapak mengorbankan perlawanan internal di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Ini berbahaya. Kemudian pengalihan anggaran yang sebenarnya untuk A, Bapak alihkan ke situ. Ini akan ada hole, Pak. Pengembaliannya berapa lama dan kapan? Ini ada persoalan baru yang akan dihadapi. Sehingga mulia dari yang tadi, yang baru dibentuk tadi, tujuan mulianya akan hilang. Dan akhirnya akan ada mosi tidak percaya dari masyarakat. Apalagi konon ceritanya, wadah itu diduduki, dijabatani oleh orang yang dulu yang katanya punya reputasi, ada yang bagus banget, tapi ada yang biasa-biasa aja. Ini juga masyarakat menilai, mau dibawa kemana ini? Nah, itu ada pertanyaan, tolong ini dijawab. Tolong dijawab. Jadi nggak mudah kita mengatur negara ini. Apalagi orang-orang yang songong, sombong. Pengalaman kagak ada, yang bondo nekat dong. Nih, gua bisa. Dari mana ilmunya gua bisa? Komunikasi K3I dengan ini nggak pernah. Toto bilang, nih gua bisa. Dari mana gua bisa? Perlu komunikasi, koordinasi, tukar informasi, koordinasi omong-omong dengan pihak lain. Resmi maupun tidak resmi, kita ngisi ini semua. Tapi kalau kita didudukin, nggak tahu rimbanya dari mana, gua bisa. Ngebacot aja lah. Nah, ini satu kondisi yang harus kita jawab bersama. Oleh itu, saran dari saya, niat tulus Presiden harus didukung oleh pembantu-pembantu beliau total. Tanpa reserve, tapi dengan konsep yang terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan pola metode yang terukur. Jangan pakai pola asal Bapak seneng, laporan beres, gitu dia ke lapangan rebes. Pakai buku 2, nyonyor Pak, nggak bisa nih seperti ini. Ini, terima kasih, selesai. Ya, tadi Pak Tri sampaikan ya terkait program yang sangat bagus tentunya, yaitu makan bergizi gratis. Di sisi yang lain, Kementerian Pertahanan juga satu program yang tentunya untuk mendukung pemenuhan gizi dalam hal ini, yaitu salah satunya adalah turut berkontribusi dalam program unggulan swasembada pangan. Nah, ini akan dibentuk 100 batalion teritorial pembangunan BTP dengan kemampuan tentunya ditambah selain kemampuan militer, juga ada kemampuan di bidang pertanian, perikanan, dan lain kesehatan. Karena untuk mendukung, salah satunya untuk mendukung program swasembada pangan. Nah, nantinya rencananya pembentukan 100 BTP ini akan dibantu 2 batalion Komcat. Tentunya ini suatu cita-cita yang atau sesuatu rencana yang bagus tentunya. Namun di sisi lain, ini akan bersinggungan dengan tupoksi anggota TNI tentunya. Apakah ini bisa masuk dalam tupoksi ketika ini dibilang sebagai bagian dari OMSP? Tetapi di sisi yang lain, apakah dengan berjalannya proses ini ada kekhawatiran bahwa profesionalisme anggota TNI akan tergerus? Bahkan seorang pengamat menyatakan dengan dibentuk 100 BTP ini, kira-kira ada di 510 kabupaten wilayahnya. Ini akan mengganggu kemandirian TNI. Dalam hal ini ada kekhawatiran ini kembali lagi ke difungsi ABRI atau difungsi TNI. Nah, bisa dijelaskan Pak, lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak manfaatnya pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan ini? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada rencana membangun 100 batalion infanteri pembangunan. Ya. Awal muasal berita yang diterima oleh masyarakat membangun. Iya. Ya. Membangun berarti
mulai dari tanah nggak ada, infrastrukturnya dibangun seperti itu. Padahal kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik amat. Dalam artian kata, untuk program rutin saja sulit. Dengan program tambahan seperti ini, tentu akan ada tambahan anggaran. Tambahan anggaran dari mana? Ya. Nah, oleh karena itu, keprihatinan negara saat ini tentu harus disikapi oleh para pejabat tinggi negara secara arif, bijak, dan terukur. Dalam artian kata, saya pernah menjadi komandan batalion dan kemudian pada waktu 1991 akan berangkat ke wilayah Timur saat itu sekarang jadi Timor Leste. Itu ada penataran batalion infanteri teritorial. Ya. Nah, di sini tentu kita harus melihat tipologi daerah timur, tengah, barat. Kita harus bagi. Mana yang daerah rawan, mana yang biasa-biasa saja. Ini ada perbedaan. Menurut saya, kalau membangun, Pak, urungkan aja lah sementara. Kecuali daerah-daerah terpencil, daerah terbatas, silakan. Plus daerah rawan. Tentu kita tidak bisa mengikuti pertumbuhan pemerintah daerah pemekaran. Kalau kita ikuti pembangunan di tiap wilayah daerah pemekaran yang jumlahnya sekian, negara kobol, Pak. Negara kobol. Dan kembali lagi, lihat peristiwa-peristiwa terakhir Tarakan. Ini karena ada kecemburuan. Ya. Kemudian ada mantan petinggi, bubarkan, hukum berat anggota itu. Pak, tolong dipetani, ada akar masalah yang memang mendasar yang harus duduk bersama antar pemimpin dua institusi itu. Apalagi pernah ada pemimpin TNI, koperasi, nggak boleh, simpan pinjam nggak ada, utang piutang kagak ada. Ya buat lo, buat anggota mah harus itu, simpan pinjam tuh harus ada. Begitu. Nah ini, oleh karena itu, menurut saya, ini pemimpin tadi harus arif. Kalau daerah rawan, silakan ditambah. Daerah terpencil, daerah terluar, silakan dibentuk batalion baru. Tapi tentu secara bertahap, tidak bisa sekaligus. Ya. Terus yang kedua, batalion infanteri yang saat ini sudah ada dengan saya dulu 1991 ke tim-tim, ini ada penebalan. Nggak usah ditambah, nggak usah dibangun. Tadi dilakukan penebalan kekuatan. Satu dibangun, iya, daerah-daerah tertentu. Kemudian yang ada untuk supaya bisa melakukan tadi yang diinginkan batalion infanteri pembangunan, ini dibuatkan penebalan. Nah untuk penebalan Bapak harus ngerti Pak. Dulu kita pernah punya Top Roy 64, Top Roy 73, Top Roy khusus yang masing-masing jumlahnya 646, 737, 1100 sekian. Nah sekarang kalau Bapak ingin ada batalion infanteri pembangunan, tolong Pak, jangan yang penempur, misalnya satu batalion ada 8 kompi, 5 kompi latihan tempur terus, yang 3 dikasih terapan tepat guna, teknologi tepat guna, rusak batalion itu Pak. Lebih baik dijadwalkan di dalam program pembinaan satuan yang terprogramkan 1 tahun. Teknik penyelenggaraan latihan perorangan sampai dengan regu, sampai dengan pelton, sampai dengan batalion. Tapi di dalam pelatihan tadi disisipkan teknologi tepat guna. Gimana ngelukus sawah, gimana bikin kupas jagung, gimana membuat jalan kampung. Itu dikasih gambaran. Jadi semuanya, kalau Indonesia dalam situasi merah, semuanya siap sebagai OMP, OMSP,
dengan cara seperti ini. Diberi keterampilan sama setiap kompi. Jangan dipisah. Kompi ini tempur, yang ini adalah disiapkan dengan, Pak, nanti gitu dia masuk daerah operasi, monyor Pak, semua mati Pak di lapangan. Dosa kita sama dia. Saya ngalami Pak. Jadi guru, jadi bikin rumah. Itu kasih dalam Nikgarlat, teknik penyelenggaraan latihan sampai dengan penyelenggaraan di lapangan. Melalui apa Pak? Libatkan dinas teknis terkait. Jangan dinas teknis terkait ditinggalkan. Itu kita kembali lagi kayak gaya orde baru lagi kita. Iya. Padahal amanat reformasi sudah jelas Pak. Hilangkan KKN. Ya. Duit fungsi ABRI, habiskan. Kita mau kembali ke sana Pak. Kita jangan pernah lupa pada sejarah. Kalau kita lupa sejarah keblinger. Nah, kemudian yang paling vital, ini sosialisasi harus dilakukan. Puspen TNI, Puspen Angkatan, satuan-satuan, ini harus mensosialisasikan supaya pemahaman ada. Jadi penebalan, pembentukan di titik tertentu, bukan membangun gebiak, 100 baru. Dari batalion yang sekarang ada tambah 100. Waduh, anggarannya berapa yang ada Pak? Mendingan untuk kesejahteraan rakyat. Karena Presiden menyatakan pasal 34 Undang 45 harus dijalankan. Rakyat harus dihidupkan. Rakyat ini nggak boleh miskin. Ini mendingan untuk itu dulu. Kita sudah sementara kalau ada penebalan, pembangunan di titik-titik kritis, silahkan Pak. Tapi jangan sesumbar, saya akan bangun ini. Tujuannya begini. Betul Pak. Tapi Undang-Undang TNI menyatakan OMP dan OMSP. Metodenya supaya rakyat terbangun tadi Pak, setelah ini dibangun melalui TMMD skala kecil maupun TMMD skala besar. Itu rutin. Jadi hasilnya nampak. Kemudian lintas daerah. Ini baru Pak, dapat semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah oleh karena itu Pak, saran dari saya tetapkan dulu. Saran dari saya, tetapkan dulu mana daerah rawan, silakan. Mana daerah terpencil, silakan. Laporkan kepada DPR, Pak. Ya. Laporkan pada DPR. Jadi nggak bisa, gue punya duit pribadi, gue pakai duit gue, kagak ada. Nggak ada, salah tuh. Tata negara tidak bisa begitu. Harus melaporkan karena penganggaran keluarnya nanti ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Kalau logis kerjakan, tidak logis nggak usah. Nah ini, DPR juga harus tegas di sini. Ya. Nah, kemudian saran kedua, segera tetapkan TOP. Mana yang mau dipakai? Menurut saya penebalan, TOP khusus. Ya. ROI-nya, ROI berapa silakan. Kalau bisa 1000, kalau 1100 itu bisa dalam satu batalion itu ada 8 kompi. 8 kompi. A, B, C, D, ban, markas, titik mengek silakan. Nah ini supaya ditata, dirancanakan dengan baik. Jangan ujar dulu, setelah ditanya gelagapan. Ya susah. Saya pernah melakukan ini Pak, di Timur-Timur. Dengan wilayah mulai dari Suwai, Bobonaro, ya, Air Merah. Tapi pakai pendekatan tadi. Anak-anak di lapangan dengan masyarakat. Nanti manunggal Pak dengan rakyat kerja Pak. Itu kuat kita. Dinas teknis terlibat dan dilibatkan, bukan ansih tentara. Nggak bisa, Pak. Karena ingat, Pak, saya pernah waktu di Kodam 1 Bukit Barisan, penanaman sejuta pohon, waktu opening seremonial, semua dinas teknis terkait hadir. Begitu selesai Presiden pulang, semua bubar, bread. Yang ada tinggal tentara sama polisi. Polisi nggak dilatih untuk disiapkan, bukan untuk itu. Akhirnya tentara bikin lubang, nyiapin pupuk, terus kerja. Dinas teknis, wassalam. Cuma nyiapin logistik. Bukan itu yang dituju. Kebersamaan, kepedulian untuk tujuan kepentingan rakyat. Ditolong Pak. Jadi kita nggak butuh seremonial. Ucapkan, lapor DPR, kerjakan, jadi. Itu saran yang kedua. Mohon
yang saya bilang tadi, sosialisasi menjadi penting Ya. supaya menghilangkan persepsi yang keliru. TNI dibutuhkan, tapi TNI juga harus tahu diri. Ya. Demikian, terima kasih. Ya. Tadi beberapa kali Pak Tri sampaikan bahwa kondisi bangsa ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tentunya kondisi yang bisa dibilang ini sebenarnya sebagai peringat ya bahwa kondisi tidak baik-baik saja. Cuman dalam situasi seperti ini, ketika baru 100 hari KMP ini ada, sudah ada partai politik yang kebetulan partai politik pemenang yang sudah menyampaikan pencapresan 2029. Padahal kondisi Indonesia saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah, ini tentunya kan akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Apakah rencana pencapresan segala macam itu pantas disampaikan pada kondisi saat ini di mana pemerintahan juga baru berjalan 100 hari. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak terkait apa upaya untuk menyampaikan calon presiden di 2029 padahal baru berjalan kira-kira 100 hari lebih sedikit. Baik, terima kasih. Justru apa yang kita lihat, kita dengar secara langsung, secara kasat mata, dan viral, ini menimbulkan kepanikan Iya. di masyarakat. 100 hari sedang berjalan, hasil yang digaungkan sesuai rencana kerja 5 tahunan ke depan, per 1 tahun, ini belum nampak gemilang. Sudah ada pernyataan yang justru mengandung keprihatinan dari masyarakat. Kok buru-buru amat? Mau kemana Pak? 5 tahunan sudah bisa dilihat nanti. Nah, ini tentu sangat merugikan beliau sendiri. Nah, tentu di sini itu sah-sah saja disampaikan. Iya. Tapi jangan diucapkan begitu vulgar. Sekaligus seolah-olah bahwa pemimpin saya ini adalah yang terbesar. Tolong diingat, yang terbesar Allah. Jangan merebut kebesaran Allah. Bahaya sampean. Tuhan yang Maha Besar. Nah, di sini tentunya pembantu-pembantu beliau yang terdekat sekalipun harus arif bijak. Rakyat hari ini tidak perlu jargon itu. Rakyat perlu ekonomi dulu bangun. Rakyat sejahtera dulu. Karena itu yang diucapkan tuh. Ekonomi bangkit, kesejahteraan rakyat itu nomor 1. Tidak ada rakyat miskin. Rakyat nggak boleh susah. Ini bangun dulu. Jangan jargon politik di kedepanan. Ini berbahaya. Ya. Ya. Salah? Enggak. Cuman tidak tepat. Kurang tepat, kurang pas. Karena Bapak menyampaikan ini nggak salah. Di Undang-Undang 45, 28, pasal 28, sah Anda menyampaikan itu nggak ada masalah. Di Undang-Undang nomor 9, 2000 sekian, tentang menyampaikan pendapat, nggak juga salah. Tapi yang saya bilang tadi, terlalu dini dan masih prematur. Karya Kabinet Merah Putih belum dirasakan oleh rakyat banyak, Anda sudah melempar seperti itu. Yang ada adalah cibiran dari rakyat. Kasihan beliau. Karena kita butuh beliau. Ya. Beliau tegas, beliau keras, terukur, dan berani. Kita nggak mau kehilangan beliau. Tapi jangan hari ini pagi-pagi Anda sudah berkoar. Susah. Susah. Susah amat. Ini kelihatan persoalan remeh-temeh. Tapi dinilai oleh seluruh anak bangsa dari berbagai elemen. Aduh, Bapak salah makan obat nih. Terlalu pagi, Bapak minum apa nih Pak?
Ini berbahaya. Kita butuh beliau, jujur. Tapi beliau harus dijagain. Nah, kemudian di dalam forum ini juga ada sebut-sebut hidup Mulyono. Padahal di situ kan ada SBY. Apakah beliau tidak berbuat untuk bangsa ini? Ada Ibu Puan, anak dari Ibu Megawati, pernah jadi presiden. Apakah beliau tidak berbuat? Ada Pak Muhaimin. Apakah Pak Gus Dur tidak berbuat? Berbuat. Nah ini loh, jaga perasaan. Nah ini jaga perasaan. Kemudian tadi kita bilang budaya harus dilestarikan dan dijaga. Ada bunyi palelo, kan susah kita nih. Ini harus berani pembantu beliau menyatakan, Pak hati-hati Pak, Pak hati-hati Pak, Pak hati-hati Pak. Kalau pembantunya takut menyampaikan sesuatu untuk kebaikan, Anda salah. Anda menyemburuskan pemimpin Anda. Beliau itu pemimpin Indonesia yang disegani oleh negara tetangga. Tapi Anda harus menyampaikan etika yang berlaku harus dijaga. Emosi harus ditahan. Jangan dibiarkan dilepas sendiri. Kasihan beliau. Nah ini Pak Lelo. Nah ini kan nggak bisa. Kalau orang Betawi bilang kagak bisa seperti itu. Kagak bisa. Hati-hati kita di sini. Yeah. Jadi aset ini harus dijaga. Kemudian omon-omon tentang 2029 jalanin dulu dah. Nanti Anda boleh bilang nanti setelah 2028 tuh karya bangsa sudah nyata baru Anda boleh bilang. Karena jangan lupa parlemen threshold ini zero, nggak seperti dulu di atas sekian baru bisa. Ini pesaing banyak. Yeah. Yang ngantri pengen jadi presiden banyak. Hati-hati sini. Jadi saran dari saya pernyataan yang tidak perlu staf terdekat harus mengingatkan jangan sampai terucap. Kemudian pembantu presiden harus benar-benar berani menyampaikan tanpa harus takut diomelin, apalagi digaplok. Demikian, selesai. Terkait efisiensi lagi Pak, sekarang bahwa kabinet sekarang Prabowo Gibran ini dari jumlah menteri dan juga wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, ini tentunya gemuk. Nah, dalam situasi kabinet yang gemuk seperti ini, ternyata masih ada beberapa atau mungkin banyak yang rangkap jabatan. Tentunya ini menjadi pertanyaan juga di hadapan publik. Kabinet sudah gemuk tapi banyak rangkap jabatan. Nah, kalau kita bicara eksekutif, sekarang kita bicara legislatif. Legislatif dalam hal ini DPR pun seakan-akan pengen rangkap jabatan juga. Rangkap jabatan yang dimaksud adalah perubahan tatib di DPR yang di situ termaktub kewenangan yang berlebih dari DPR hingga melampaui batas kewenangan legislatif, yaitu kewenangan eksekutif. Dalam hal ini dari tatib bahwa DPR bisa memberhentikan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan yang lain. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan, Pak. Dari struktur ketatanegaraan tentunya ini kan yang di sisi eksekutif rangkap jabatan, di legislatif DPR rangkap kewenangan. Nah, bisa dijelaskan Pak situasi ini. Jadi ini menarik, menggelitik, dan menjadi pertanyaan orang banyak. Iya. Bergumam, tapi bergumam nadanya nada berang. Ya. Kita lihat kasat mata. Kalau dia pejabat militer, bagaimana Mayor Teddy? Ya. Dia sebagai prajurit, tapi dia juga sebagai salah satu menteri pembantu presiden. Yang kedua, Pak Sumi. Ya. Ya. Pak Sumi Solo. Ya. Beliau selaku anggota DPR.
tapi juga kemana selaku anggota DPR, kemudian wakil ketua dari partai, kemudian dia juga Bapak di mana, beliau selalu hadir di kiri beliau. Statusnya apa, kita tidak jelas. Ya. Ini menjadi pertanyaan keras, pertanyaan berat. Justru melalui forum ini, saya sampaikan, ini merupakan keprihatinan yang harus dijawab oleh kementerian yang punya kewenangan sebagai otoritas yang mendapat mandat dari undang-undang atas perintah Presiden. Ya. Yang pertama, tentang rangkap jabatan, ulangi, tentang adanya keinginan mendapat kewenangan melalui memperubah yang tadi disebut tatib untuk mengganti, punya kewenangan mengganti Pati 5, Trunojoyo 1, sampai dengan Timbangan 1. Kalau kita bicara 3 ini, 1 Pati 5, 1 Trunojoyo 1, 1 Timbangan 1. Ini kita lihat dulu di Undang-Undang MD 3. Ya. Kalau kita bicara Undang-Undang MD 3 mulai dari yang nomor 27 2009 kemudian direvisi, ini beda tebelnya saja. Tapi isinya hampir sama keseluruhnya. Nah, tolong kita lihat di sini bahwa anggota dewan dipilih oleh rakyat dari daerah konstituen. Nah, kemudian membawa amanah itu ke pusat untuk dilestarikan dalam rangka merumuskan sesuatu. Kemudian setelah dia terpilih, dia akan disumpah. Ya. Nah, disumpah ini dia akan setia pada negara dan taat pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dia mengabdi bukan kepada pribadi, perorangan, atau golongan. Ini yang kita lihat. Dan bertujuan untuk mensukseskan program tujuan nasional. Itu di dalam sumpah janji. Tolong diingat baik-baik. Kemudian dia diangkat 5 tahun. 5 tahun. Kemudian fungsi DPR itu ada 3. Legislatif, anggaran, pengawasan. Nggak ada disebutkan dia punya kewenangan untuk mengganti, nggak ada. Ya. Kalau dia mengusulkan boleh, tapi jangan diketok palu. Ya. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Kemudian di situ ada kewajiban. Dia taat dan melaksanakan Undang-Undang 45 serta perundang-undangan yang lain. Tolong, dia mau ngambil itu, dia baca undang-undang yang lain. Bertentangan nggak? Kalau bertentangan jangan dipaksain. Nah, ini tolong ini. Nah, kemudian dia tugasnya adalah menyerap apa yang diinginkan oleh konstituen. Kemudian di kode etik, tolong dilihat pasal 208 dulu, pasal 208. Ada larangan dan sanksi. Ya, dilarang merangkap jabatan, itu udah jelas. Ya. Dilarang merangkap jabatan, dilarang KKN, kemudian menerima gratifikasi, itu larangan di dalam kode etik. Sanksinya, ada sanksi. Melanggar ketentuan BK yang akan bermain, Badan Kehormatan dulu. Sekarang enggak, badan apa, saya agak lupa itu. Nah di sini kalau kita lihat, dia diangkat oleh rakyat. Di daerah konstituen. Tugasnya ada 3. Nah, dia harusnya ada di fungsi dan kewajiban. Tapi dia ditatip. Tatip itu nggak bisa dia menentukan, dia punya kewenangan untuk mengganti. Padahal kalau kita lihat bunyi Undang-Undang Dasar 45 di Kementerian Negara, ya pasal 17. Dalam melaksanakan tugas, Presiden dibantu oleh Menteri dan mengangkat, memberhentikan. Itu baca. Kalau dia ditatip kelasnya menurut Undang-Undang Nomor 12 tentang hierarki perundang-undangan. Tatip itu nggak ada hierarkinya. Tolong.
undang-undang sama tatip, di mana kok tatip bisa ngalahin undang-undang? Piye? Nggak bisa. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar adalah di tangan presiden. Mengangkat memberhentikan pembantunya adalah presiden. Lihat pasal 17 di Undang-Undang 45. Kalau tatip mengalahkan undang-undang, ya opo tumon. Ya opo tumon. Nah, menurut saya, saran, urungkan dah. Tinjau kembali dah. Nah, ini untuk TNI, untuk Kementerian Sekretariat Negara, ini aja dilihat. Undang-undang sama ini, tatip kalah mana sih? Kok undang-undang dikalahin nggak benar. Nah, kemudian yang kedua, tentang jabatan rangkap ini juga, tolong, di Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri itu jelas. Dia tidak boleh bermain politik praktis. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, di pasal 47 maupun pasal 2 jelas tegas. Prajurit dapat menduduki jabatan sipil harus keluar melalui cara tadi, mengundurkan diri dan pensiun. Ya. Polisi sama demikian. Tapi yang kita lihat, Bulog, Majen jadi letjen, udah keluar, nggak ada perintah pensiunnya juga belum keluar. Ini gimana nih? Tolong, hari ini tidak ada diskresi, semua normal biasa-biasa saja. Iya. Tidak ada yang memang harus segera dilakukan karena semua berjalan normal. Nah, oleh karena itu, ini tolong di Undang-Undang ASN, kalau kita bicara Undang-Undang ASN, pasal 25, kalau ASN itu PNS dan P3K. Iya. Nah, di sini presiden ya, di pasal 25 kelembagaan, presiden pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, manajemen ASN. Kemudian dalam kesibukan presiden didelegasikan kepada Menteri Pan-RB. Tolong Menteri Pan-RB selaku perekat pemersatu bangsa melihat kegajilan ini harus membuat satu keputusan. Kemudian dideklar kepada masyarakat. Apakah dua teman saudara kita ini salah? Enggak, karena dia dibiarin. Ya. Dia nggak salah. Asik kok nempel di sebelah kirinya. Asik kok pakai pakaian dinas kok kemana-mana. Padahal aturan menyatakan seperti itu. Jadi jangan yang sebaju. Wah, itu kewenangan presiden. Betul. Kewenangannya itu ada batas kewenangan, Pak. Iya. Dalam hukum dan pemerintahan, dia harus mentaati peraturan perundangan tanpa reserve. Tidak ada yang absolut. Nah, ini harus menjadi pencerminan dari Kementerian Pan-RB untuk berani menyatakan. Oleh karena itu, saran dari saya, masyarakat melihat ini geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala ini harus dijawab oleh Pan-RB, Menteri Pan-RB. Kemudian keluarkan fatwa yang benar. Karena Pan-RB bekerja berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum, non-diskriminasi, terbuka, menjaga kesatuan persatuan bangsa, kemudian keterpaduan. Harus dilihat. Nah, di sini saya mohon dengan hormat dan sangat, Menteri Pan-RB harus berani menyatakan yang benar itu benar. Karena itu dijadwalkan di pasal 2 Undang-Undang ASN. Tolong. Kemudian Undang-Undang tentang pemerintah daerah. Bekerja atas dasar Minpem, administratif pemerintah. Berdasarkan azas umum AUPB, asas umum pemerintahan bersih. Nah, ini saya minta tolong supaya ditegakkan. Oleh karena itu,
sebelum kedongkolan masyarakat berlarut karena Indonesia gelap gara-gara ini terjadi. Tolong, penyebabnya ada. Karena gara-gara ini, Pan RB harus menjaga kewibawaan presiden. Tolong, presiden orangnya lempeng. Nah, tinggal yang membentengi beliau ini harus berani menyampaikan ini dengan benar. Demikian, Pak. Terima kasih. Selesai. Pemirsa, akhirnya kita berada di ujung acara hari ini, diskusi hari ini. Tadi banyak yang disampaikan Pak Tri Tamtomo, tentunya terkait permasalahan dan juga solusinya. Ada beberapa hal, salah satu poin penting yang disampaikan Pak Tri adalah untuk memperbaiki kondisi bangsa ini adalah bahwa pemerintah atau penguasa saat ini harus jujur menyampaikan kondisi saat ini sehingga seluruh anak bangsa bisa menerima kondisi saat ini dan bersama-sama untuk mengatasi segala permasalahan sehingga dalam 5 tahun ke depan pemerintahan ini bisa menyelesaikan seluruh persoalan bangsa ini. Menjelang bulan Ramadan ini, marilah kami mengajak seluruh anak bangsa untuk merenung bahwa saat ini bangsa ini membutuhkan peran seluruh anak bangsa. Jadilah seorang patriot bagi bangsa ini, sehingga dan ingatlah slogan sebagai anak bangsa yang petarung sekaligus menjadi pejuang. Karena dengan modal itu, bangsa ini akan mengatasi segala persoalan ke depan. Terima kasih Bapak Tri Tamtomo atas masukan dan solusinya. Kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.